ada satu hal yang sangat menarik perhatian aku, yaitu section Al-Quran kecil, karena dari itu kan Al-Qurannya besar-besar, dan ini ditulis oleh penulis kerajaan yang bernama siapa tadi? Ali Darwish ya. Misalnya kayak sebelah sini dari abad ke-17 makin ke sini abadnya semakin besar, kayak ini dari abad ke-19, yang tengah ada Juz Amma dari abad 18. Kemudian ini dari Darwish Ali. Ini juga dari abad ke-17 tahun 1600-an. Jadi kitab-kitab ini juga merupakan peninggalan dari para penulis kerajaan. Di sini kita melihat adalah manuskrip digital yang kita temukan, tapi sayangnya tidak ada bukti fisiknya. Jadi ini lebih ke kayak yang sudah di scan, kemudian pemerintahnya juga keren ya, bisa kepikiran untuk menggabungkan manuskrip kuno yang merupakan peninggalan dari Ottoman Empire. Dan kalau kita klik misalnya, nah ini merupakan sebuah syair, atau kalau kita mau klik yang ini mungkin. Terus tadi ada juga yang Asmaul Husna, coba kita klik apakah ini? Hadis riwayat siapa gitu. Ada juga versi bahasa Inggrisnya, keren banget. Coba kita klik yang ini deh. Seperti ini lembaran Al-Quran. Oh ya, ini doa, lembaran doa. Masya Allah sekali ya. Bahkan ada yang sampai berkeping-keping begini guys. Tuh kain yang berkeping-keping. Oh, tulisannya lain-lain katanya. Biar lain-lain. Sobat Around the World, tebak aku menemukan definisi harta karun yang sesungguhnya. Maksudnya harta karun berupa ilmu ya. Jadi di sini adalah lembaran-lembaran Al-Quran. Seperti kita lihat Quran Leaf. Jadi ini tuh diambil dari Masjid Raya Damaskus di tahun 750 sampai 1258. Maksudnya kira-kira di tahun segitu. Tapi di bawah ke Ottomannya di abad ke-13. Dan ini bukan cuma sisa-sisa peninggalan dinasti Abbasiyah saja. Misalnya ini. Nah, ini merupakan peninggalan dari dinasti Umayyah. Jadi sebelum dinasti Abbasiyah ada dinasti Umayyah juga, dan satu hal yang kita tandai, huruf hijaiyahnya masih berbeda. Jadi ini ditambahkan ditambahkan titik, ditambahkan misalnya pembeda huruf fa dan ko itu kan dulu belum ada. Dan mereka tuh ada satu khalifah yang berjasa untuk menambahkan titik dan koma di huruf hijaiyah. Kalau di atas ini kita melihat ada Asmaul Husna, dan aku akan kasih lihat Sobat Around the World di rumah lembaran Al-Quran lagi sampai sana. Jadi dulu Damaskus yang merupakan ibu kota Irak sekarang juga merupakan bagian dari Ottoman Empire, sehingga Sultan-Sultan Ottoman saat itu juga banyak membawa manuskrip dan juga lembar-lembaran Quran seperti ini dari Damaskus ke Ottoman. Di sini kita menemukan sendal Nabi Muhammad. Nah, ini dibawa oleh Ottoman Empire ke sini di abad ke-18. Kemudian ini adalah kayak gambaran gitu. Jadi ini bukan skrip ya. Kira-kira Mekah Madinah itu dulu bagaimana. Kemudian ada juga Al-Quran. Nah, kalau di sini adalah Sirah Nabawiyah atau silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Juga dibawa ke Ottoman di abad ke-18. Nah, sekarang kita akan melihat rambut dari Rasulullah SAW. Sebenarnya waktu itu pernah juga ada kan di museum yang di Topkapı-Sarayı, tapi di sini juga ternyata ada, dan rambutnya tidak rusak. Padahal ini sudah dari abad ke-7. Ya, jadi rambut ini dari tahun 600 Masehi sekian. Kemudian ini adalah kotak yang menyimpan rambut-rambut Nabi Muhammad. Kemudian ada juga sisa helaian janggut Nabi Muhammad di sini. Kalau yang ini rambut, kalau yang sebelah sana rambut, kalau yang ini dan belakangnya adalah
janggut dari Rasulullah. Lalu yang kanan ini merupakan case yang dulunya dibawa dari Mekah untuk membawa rambut dan sakal atau beard, janggut Nabi Muhammad. Ditaruh di yang besar ini, teman-teman. Siapa yang pernah umroh pasti sangat familiar dengan gambar ini. Ini adalah masjid dan raudah, tempat Rasulullah dimakamkan ya. Sekarang kita akan membahas dua istilah dalam kerajaan, yaitu firman dan berat. Tapi yang dimaksud firman di sini bukanlah firman dari bahasa Arab yang berarti perkataan dari Allah ya. Firman di sini merupakan, kalau dia bilang adalah perintah. Sedangkan berat juga seperti perintah, tapi hanya valid kalau di kondisi tertentu gitu. Jadi bukan perintah yang terlalu besar, itu juga bisa seperti perintah perang gitu kan kalau firman. Tapi kalau berat itu bisa seperti memberikan hak khusus, bisa juga pengampunan pajak, perjanjian, pokoknya intinya titah raja. Sedangkan firman itu merupakan titah yang lebih besar. Titah raja yang disebut berat tersebut digambarkan di belakang sini. Jadi dilukiskan oleh pelukis istana untuk mengabadikan bukti dari titah raja tersebut. Ini adalah contoh berat yang paling tua dari tahun 1813. Kemudian kita lihat titah raja yang lain. Ini adalah dari tahun 1778. Merupakan alat-alat belajar di zaman Ottoman Empire. Mereka kasih lihat seperti apa sih alat ukir gitu kan. Kemudian ada juga seperti markernya. Kemudian ada writing box juga. Ini adalah box yang digunakan para student di masa itu. Isinya adalah peralatan menulis dan mengukir. Wah, berarti kita benar-benar beda sekali ya dengan zaman itu, karena di masa itu orang belajar dengan cara mengukir. Nah, kalau ini yang besar ini digunakan untuk mengikis atau meraut pensilnya. Guys, tebak aku menemukan apa? Tada! Baju dari Sultan Abdul Hamid kedua. Juga face-nya, ingat face merupakan tutup kepala. Mirip banget ya sama baju-baju tentara Yunani dulu. Dan jangan kaget, ada juga stempelnya. Di stempel dari Sultan Abdul Hamid. Sekarang aku mau iftar dulu dan aku udah pesen teh. Coba. Seperti biasa tanpa gula karena dessertnya udah manis banget. Jadi dessert khas Mado. Jadi Mado ini merupakan salah satu restoran unggulan di Turki. Jadi aku pesen di Lotus. Kenapa dibilang Lotus? Karena mirip bunga teratai dan di sini biskuitnya itu tuh sebenarnya ada tulisan Lotusnya gitu loh guys. Lihat deh. Ya kan? Oke, mari langsung kita coba aja. Ini ditumpuk es krim. Padat banget kan es krimnya. Penampakan masjidnya dari atas, jadi untuk wanita diletakkan di atas. Sayang sekali ya kita tidak boleh masuk dari bawah.
Ini kubah 72 meternya ini langsung ada lafaz Allahnya, Masya Allah. Walaupun masjid ini merupakan masjid baru karena dibangun di 2013 lalu, tapi masjid ini tetap mengingatkan kita terhadap nuansa Ottoman klasik, yaitu karena ada lampu-lampu ini. Biasanya kalau masjid yang ada lampu-lampu begini itu merupakan masjid tua, tapi ini masjid muda, tapi ada lampunya dan ada kubah modernnya. Terlihat kaligrafinya. Kalau ini merupakan kubah di bagian perempuannya. Sebenarnya ini luas sekali loh Sobat Around the World. Mungkin kalau di kamera terlihat tidak terlalu luas, tapi aslinya benar-benar wah, mungkin 2000 jamaah juga bisa. Lalu langsung ada jendela untuk melihat pemandangan keluar. Kira-kira apa ya yang terlihat dari sini? Oh, kota Istanbul bagian Asia. Itu dia Sobat Around the World, pengalaman wisata rohani kita untuk pertama kalinya di Istanbul bagian Asia. Mantap sekali kan? Jadi Masjid Çamlıca ini bukan cuma sekedar masjid, tapi juga pusat kebudayaan yang menyimpan harta karun dalam pengembangan Islam. Aku happy banget karena hari ini ilmu semakin bertambah dan iftarnya juga enak banget. Oke deh, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay tune terus, tetap di MNC Food and Travel Around the World edisi Istanbul Turki bersama Ayu Jasmine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.